Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kami dari kelompok 7 dan dari kelas 11 IPA 4 dengan saya Salsabila Margareta Silvano. Di sebelah kanan saya Adina Zahra. saya Vika Cecilia. Di sebelah kiri saya Faiza Fadila. Di video praktikum kali ini kami akan membuktikan suhu dan kalor dengan cara Menentukan perpindahan suhu dan kalor pada saat membakar ikan. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika ya. Nah, kali ini Sobat Fisika kami akan menjelaskan gimana sih cara perpindahan suhu dan kalor pada saat membakar ikan. Kok bisa ya? Sebelum itu, Sobat Fisika tahu nggak sih apa itu suhu dan kalor? Belum tahu nih. Nah, jadi teman-teman, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Pada kali ini, kami akan menentukan perubahan suhu dan kalor yang terjadi pada saat membakar ikan. Penasaran nggak sih gimana proses perpindahan suhunya? Apakah proses membakar ikan termasuk ke dalam cara perpindahan kalor konduksi, konveksi, atau radiasi? Jadi, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu termometer, yaitu alat pengukur suhu. Yang kedua yaitu panggangan yang berbentuk tradisional. Yang ketiga yaitu ikan yang sudah dibumbui. Yang keempat yaitu korek api. Yang kelima yaitu kayu bakar. Yang keenam yaitu batok kelapa. Langkah yang pertama yaitu dengan menghidupkan apinya terlebih dahulu dengan korek api. Sebelum itu bisa dilihat suhu awal termometer yaitu 32 derajat. Kemudian tunggu kayu menjadi bara api untuk membakar ikan yang sudah disiapkan. Jika bara api sudah siap, bakar ikan yang sudah dibumbui di atasnya dengan menggunakan jaring pembakar ikan. Kemudian letakkan termometer di samping tempat pemanggang ikan supaya kita dapat mengetahui perubahan suhu yang terjadi saat proses pembakaran ikan. Lalu bolak-balikan ikan agar matang merata dan tidak kegosongan. Jika sudah dirasa tingkat kematangannya sudah pas, angkatlah ikan dari tempat pemanggangan dan lihatlah perubahan suhu yang terjadi terhadap termometer, apakah suhu naik atau sebaliknya. Jadi, dapat kita lihat pada saat proses pembakaran ikan, adanya perubahan suhu yang terjadi saat sebelum dan sesudah pembakaran ikan. Hal tersebut terjadi karena ketika kita membakar ikan, terdapat energi panas yang dihasilkan kalor, sehingga adanya perubahan suhu yang terjadi di sekitar tempat pembakaran ikan tersebut, yaitu dari suhu 32 derajat Celcius berubah menjadi 63 derajat Celcius. Perpindahan panas saat membakar ikan ada beberapa mekanisme yang terjadi, yaitu Jadi yang pertama yaitu konduksi, yang terjadi saat perpindahan panas melalui sentuhan langsung antara dua benda atau bagian-bagian dari suatu benda yang memiliki perbedaan suhu. Bisa kita amati pada percobaan tadi bahwa jika ikan kita letakkan di panggangan panas yang dihasilkan api akan berpindah ke panggangan dan ikan akan menyerap energi panas yang dihasilkan api dan panggangan tersebut. Yang kedua yaitu konveksi atau adanya perpindahan panas dari aliran fluida, udara atau cairan yang mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Misalnya, pada saat membakar ikan, api menghasilkan udara panas yang mengalir di sekitar ikan. Udara panas tersebut secara tidak langsung akan memanaskan ikan tersebut. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik terutama inframerah tanpa perantara. Pada saat membakar ikan, radiasi terjadi melalui api yang memancarkan gelombang inframerah yang langsung memanaskan ikan dan juga terjadi melalui permukaan panas yaitu panggangan, permukaan pada
penggangan memancarkan radiasi panas yang juga dapat memanaskan ikan. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu suhu adalah ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah antara benda-benda yang memiliki perbedaan suhu. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itulah pembahasan kami tentang Cara menentukan perpindahan suhu dan kalor saat membakar ikan. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.